Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwi Nuryanti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa ya. Baik, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Nah, sudah tahu belum sih apa itu makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jika belum, mari kita simak video berikut ini. Film merah. Sebelum kita masuk kepada materi tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mari kita bahas dulu tentang pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tinggallah janji. Setelah Jepang berhasil memukul mundur tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas kembali bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita bahas dulu tentang pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kumpulan peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Nah, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita bahas dulu tentang apa itu konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi merupakan suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Menurut C.V. Strong, konstitusi merupakan kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Adapun menurut K.C. Ware, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, ada 2 jenis konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis. Apa itu konstitusi tertulis? Nah, konstitusi tertulis dituangkan dalam dokumen yang formal, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah bukan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal yang berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan.
Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, atau keseluruhan dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan atau dijalankan dalam mengatur suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita bahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian sudah tahu apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jika belum, yuk kita bahas. Yang pertama, pokok pikiran pertama adalah persatuan. Negara Indonesia merupakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, yaitu negara Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dan berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sekarang akan bahas tentang makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki dua materi. Yang pertama adalah materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga. Yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya, yang mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita akan bahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya
melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dapat mendidik jiwa demokrasi. Nah, kita sudah membahas ya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Secara kalian sudah bisa memahami ya bagaimana itu maknanya dan pengertiannya yang ada dalam video yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sebelumnya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.